야, 일단 좀 나가 있어라. 내가 이제 안한 말이다. 씨발. 왜 이래? 나쁜 사람. 아이고 가시오. 씨발 폰. Di episode kali ini flashback di tahun 90-an. Juwon yang berasal dari Pohang pergi ke Ulsan. Dia pergi ke sebuah klub malam yang bernama Gukbingwan. Tapi Juwon di sana gak sendirian. Dia bareng sama bosnya yang bernama Wang Jin dan juga anak buahnya yang lain. Semua orang di sana udah tahu kekuatan Juwon. Mereka manggil Juwon dengan sebutan monster. Orang-orang di sana pun pada segan sama Juwon. Dan ada salah satu anak buah yang cukup dekat sama Juwon yang bernama Minki. Mereka datang ke klub malam bertujuan untuk mengambil alih klub malam itu. Karena sebelumnya anak buah mereka udah diserang sama pimpinan Jeon. Karena itu mereka mutusin untuk datang dan mengambil alih klub itu. Setelah Juwon bertarung dan bersimbah darah dengan pisau di badannya, Juwon akhirnya berhasil membuat pimpinan Jeon menandatangani pengalihan itu. 6 bulan kemudian, Juwon tertabrak mobil dan dia luka parah, dan pengemudinya udah kebingungan mau nelpon ambulan. Tapi Juwon kemudian ngomong sama pengemudinya untuk gak usah nelpon ambulan dan gak perlu lapor polisi. Cukup kasih uang kompensasi aja buat Juwon. Dengan begitu bakalan dianggap impas. Yang ternyata sebenarnya Juwon ngelakuin itu buat cari nafkah. Pas mau balik lagi ke motel, dia tahu-tahu tersesat dan itu bukan pertama kalinya. Dia sering banget tersesat. Saat itu dia ngeliat Nona Wang lewat di depannya dia. Keesokan harinya Juwon pergi ke klub malam itu. Tapi sesampainya di sana dia ngeliat bosnya deket banget sama pimpinan Jeon. Juwon mempertanyakan ada apa sebenarnya. Bukannya klub malam itu udah diambil alih sama geng mereka. Bosnya cuma bilang kalau mereka lagi ngebahas hal penting. Tapi lihat pimpinan Jeon yang lunjak sama bosnya, Juwon bener-bener kesel. Tapi bosnya itu malah ngusir Juwon dan nyuruh Juwon untuk gak ikut campur. Setelah itu Juwon, Wang Jin dan juga Minki makan di sebuah kedai. Minki juga nyiapin minuman buat mereka. Di situ Wang Jin jelasin kalau mereka nggak akan pernah bisa mengambil alih Ulsan. Wang Jin juga ngasih tahu kalau pimpinan Jeon nawarin kesepakatan untuk mereka bisa kerjasama. Tentu saja itu dilakukan sama Wang Jin demi uang. Sementara Juwon punya pemikiran lain. Juwon ngelakuin segalanya demi untuk melindungi anak buah mereka. 6 bulan pun berlalu dan Juwon menghabiskan waktunya di motel. Dia bahkan gak bisa bayar tagihan motel. Dia kemudian pergi ke klub malam lagi dan dia lihat kalau Minki tiba-tiba jadi manajer administrasi. Waktu demi waktu pun berlalu. Juwon gak sengaja lihat Nona Wang yang lagi ribut sama pelanggannya. Pelanggan itu benar-benar mesum dan gak sopan. Itu semua karena Nona Wang adalah seorang gadis pengantar kopi. Seperti biasa, Juwon menabrakkan diri dan dapat duit. Dia balik lagi ke motel dan bayar biaya sewa kamar di situ. Dia papasan sama Nona Wang dan lihat namanya di daftar tamu. Di lorong dia juga tabrakan sama Nona Wang. Mereka kemudian ngobrol. Di situ Nona Wang juga agak kaget karena Juwon menggunakan bahasa yang sopan. Padahal kebanyakan laki-laki memperlakukan Nona Wang itu dengan kasar karena dia seorang gadis pengantar kopi. Lagi-lagi Juwon pergi ke klub malam dan nemuin bosnya. Tapi nggak taunya bosnya itu lagi ngobrol sama pimpinan Jeon. Wang Jin bahkan manggil pimpinan Jeon sebagai bos. Karena itu Juwon kesel banget dan mau ngehajar pimpinan Jeon. Tapi Wang Jin nyegah. Dia bahkan rela tunduk sama pimpinan Jeon dan nyuruh Juwon untuk ngikutin perintahnya. Wang Jin juga gak peduli soal pengorbanan-pengorbanan yang dilakuin sama Juwon selama ini. Karena Wang Jin pikir Juwon itu adalah monster yang gak punya perasaan.
Juwon kemudian pergi. Juwon menabrakkan diri seperti biasa, tapi kali ini yang nabrak dia malah kabur. Dia kemudian ngejar mobil itu dan teriak-teriak kalau mobil itu tabrak lari. Saat itu Nona Wang ada di belakang dia dan dengerin dia ngomong. Nona Wang kemudian nawarin dia untuk ngejar mobil itu pakai motor. Tapi dia bilang percuma karena dia udah baik-baik aja. Nanti yang ada dia malah ketahuan. Pas mau pulang, Juwon bingung karena dia nggak pandai baca arah. Nona Wang kemudian ngasih tahu arah jalan pulang dengan berpatokan gereja. Tapi Juwon tetap nggak nemuin jalan pulang. Juwon terus jalan dan dia papasan lagi sama Nona Wang. Juwon kemudian nangis karena dia nggak bisa nemuin jalannya. Juwon diajakin ketemuan sama Minki dan Wang Jin. Minki bawain banyak banget minuman buat mereka. Tapi nggak taunya di dalam minumannya dikasih suatu obat yang bisa bikin mereka teler. Saat sadar, Juwon dan Wang Jin udah di dalam mobil dan diikat. Juwon bahkan diborgol saat itu. Mereka berdua mau ditenggelamin di laut. Sebelum mobilnya nyebur ke laut, Juwon berusaha mohon sama pimpinan Jeon supaya Wang Jin dibebasin. Karena Juwon bener-bener sayang dan peduli sama bosnya itu. Pimpinan Jeon ngasih tahu Juwon kalau anak buah mereka terluka karena dari awal dikirim duluan sama Wang Jin. Tapi Wang Jin bicara seolah-olah mereka diserang. Artinya Juwon selama ini cuma dimanfaatin sama Wang Jin. Dan yang bocorin kelemahan Juwon adalah Minki. Juwon dan Wang Jin kemudian dijeburin ke laut. Juwon pun berhasil bebas, tapi dia membiarkan bosnya itu. Hingga Juwon ketemu sama ikan besar yang memakan mobil itu. Juwon kemudian datang ke klub malam untuk balas dendam. Juwon membunuh pimpinan Jeon dan anak buahnya. Saat itu Minki yang udah berkhianat dirobek mulutnya, tapi masih dibiarkan hidup. Tapi Minki malah nyeritain semua tentang Juwon ke Direktur Min yang merupakan direktur intelijen. Direktur Min nyuruh Minki dan anak buahnya untuk nyari keberadaan Juwon. Malam itu Juwon keinget saat Nona Wang nganterin Juwon pulang. Nampaknya Juwon mulai ada rasa sama Nona Wang. Juwon kemudian nelpon resepsionis dan minta dipesanin kopi Ji dengan harapan dia bisa ketemu sama Nona Wang Jihe. Tapi pas kopinya dianterin ternyata Zong. Ternyata yang nganterin adalah orang lain. Juwon kemudian pesan kopi secara terus-menerus, tapi ternyata yang nganter tetap orang lain juga. Pesanan terakhir kali ternyata yang nganter Nona Wang Jihe. Mereka berdua kemudian ngobrol. Juwon suka banget dengan hal-hal yang berbau seni bela diri dan juga gulat. Juwon juga suka Hulk. Ternyata Jihe juga suka Hulk karena Hulk itu orang yang baik. Jihe kemudian nanyain apa Juwon mau pesen tiket. Juwon kemudian mau pesen tiket, tapi dia cuma mau ngobrol aja. Tapi Jihe nggak percaya sama Juwon dan dia pulang gitu aja. Sesampainya di kedai, temennya Jihe ngasih tahu kalau selama ini Juwon selalu pesan kopi tapi nggak pernah pesan tiket. Karena sebenarnya Juwon pesan kopi cuma pengen ketemu sama Jihe aja. Sementara sekarang ini Minki dan juga Bata lagi mikirin cara untuk bisa nemuin Juwon. Mereka berdua kan ditugasin untuk nangkep Juwon. Hari demi hari pun berlalu dan Juwon selalu pesan kopi. Tapi karena kedai kopinya udah tahu, jadi selalu Jihe yang nganterin kopinya. Hari itu di kamar 403 ada segerombolan cowok yang lagi main judi sambil mabuk. Salah satunya adalah seorang pelanggan yang waktu itu kasar sama Jihe. Mereka pun pesan kopi dan udah mulai bertindak gak sopan sama Jihe. Mereka nyuruh Jihe untuk ngelayanin mereka berempat sekaligus. Karena gak mau, Jihe akhirnya dibikin babak belur. Tapi dia berusaha untuk ngancem mereka semua pakai pecahan botol. Juwon yang denger suara-suara ribut langsung ngehancurin dinding dan masuk ke ruangan itu. Juwon kemudian langsung ngehajar habis mereka berempat dan masukin mereka berempat ke dalam sebuah ruangan. Juwon juga ngomong sama pemilik motel kalau itu akan jadi urusan Juwon. Jadi pemilik motel jangan sampai bertindak bodoh. Juwon nelpon kedai kopi dan nanyain keadaan Jihe. Tapi karena lukanya cukup parah, jadi Jihe harus dirawat di rumah sakit. Temennya Jihe juga bilang kalau Jihe udah pulang nanti Juwon bakalan ditelepon balik.
Diam-diam ada salah satu orang yang kabur dan dia ngabarin kakaknya yang punya geng bandit. Kakaknya beserta semua anggota gengnya datang ke situ untuk nyerang Juwon dan mereka semua bawa senjata tajam semua. Setelah berkali-kali ditusuk dan dibantai, Juwon akhirnya berhasil ngalahin mereka semua. Tapi masalah nggak berhenti di sana. Secara tiba-tiba Bata sama gengnya datang bawa pentungan untuk ngehajar Juwon. Minki juga datang bawa pasukan dan juga mobil-mobil. Minki juga ditemenin sama Direktur Min. Direktur Min juga nyuruh Minki untuk bunuh Juwon kalau bisa. Secara tiba-tiba Juwon jatuh. Saat itu Juwon ngeliat Minki dan mau nyerang Minki. Tapi secara tiba-tiba pasukan Minki ngejar Juwon. Juwon pun kemudian lari. Jihye udah keluar dari rumah sakit. Temen-temennya juga ngasih tahu kalau tadi Juwon nelpon. Jihye kemudian nelpon Juwon balik tapi nggak diangkat-angkat juga. Dan gak lama kemudian ada salah satu temennya Jihye yang abis dari motel. Temennya bilang kalau jalan-jalan lokasi motel sekarang ini lagi ditutup. Bahkan ada polisi yang jaga. Temennya itu berpikir kalau sekarang ini di sana ada perang melawan kejahatan. Dengar hal itu, Jihye langsung pergi bawa motornya. Juwon udah lari kenceng banget, tapi apalah daya karena yang ngejar dia adalah mobil. Berkali-kali Juwon ditabrak dan diserang. Juwon bahkan sempat diapit sama 2 mobil dan ditusuk-tusuk sama banyak orang. Tapi untungnya lagi-lagi Juwon berhasil lolos. Dengan bawa motornya, Jihye nerobos masuk. Padahal di situ ada 2 polisi yang jaga pintu. Juwon pun masih terus dikejar-kejar sama anak buahnya Minki. Sementara Direktur Min nyuruh Kim Do-sik untuk ngeliat kemampuan Juwon. Direktur Min gak butuh orang baik, dia cuma butuh monster. Dan kalau Juwon bukanlah monster seperti yang dibilang orang-orang, maka Kim Do-sik harus membunuh Juwon karena Juwon dinilai gak berguna bagi Direktur Min. Jihye keliling komplek untuk nyari keberadaan Juwon, dan Jihye nemuin Juwon yang saat itu lagi dikejar-kejar. Jihye kemudian nyuruh Juwon untuk ikut naik dan mereka bisa kabur bareng. Tapi Juwon gak mau dan malah nyuruh Jihye untuk cepat pergi. Karena itu Jihye kemudian teriak-teriak dan ngomong sama anak buahnya Minki kalau Jihye itu adalah pacarnya Juwon. Karena itu dengan sangat terpaksa Juwon kemudian naik ke motornya Jihye. Mereka berdua udah berjalan cukup jauh, tapi secara tiba-tiba mobil anak buahnya Minki nabrak mereka berdua. Tapi saat itu Juwon berusaha untuk ngelindungin Jihye. Jihye kemudian pingsan. Juwon kemudian mecahin kaca depan mobil dan ngebanting setirnya sampai mereka jatuh ke jurang. Saat itu Juwon ketimpa mobil itu dan terluka parah. Secara tiba-tiba Minki datang sambil bawa senapan untuk berburu hiu. Minki mau nembak Juwon pakai senapan itu. Minki udah ancang-ancang mau nembak, tapi secara tiba-tiba Minki ditembak sama Kim Do-sik dari atas. Karena insiden itu, Jihye akhirnya dirawat di rumah sakit. Setelah 6 bulan berlalu, Juwon akhirnya diangkat sebagai agen rahasia oleh Direktur Min. Kini dia kerja bareng Kim Do-sik. Direktur Min nyampein kalau sebagai agen rahasia, mereka nggak boleh tahu nama asli mereka satu sama lain. Mereka cuma boleh menggunakan nama kode mereka aja. Tapi nggak taunya Do-sik malah memperkenalkan diri menggunakan nama aslinya dia. Setelah sekian lama, Juwon tiba-tiba datang ke kedai kopi Umji untuk nyariin Jihye. Mereka berdua kemudian ngobrol bareng.